Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum? Anak-anakku untuk kelas 4. Alhamdulillah ya. Kalian dalam keadaan sehat wal afiat. Baik. Pada kesempatan ini marilah kita melanjutkan pelajaran kita ya, itu pelajaran yang keempat. Silahkan kalian siapkan buku kalian ya tentunya ya. Nah setelah itu buka materi ya terkait dengan materi bahasa Arab untuk hari ini ya. Baik, pada kesempatan kali ini ya silahkan kalian buka halaman 32 ya. Di sini ada ungkapan-ungkapan ya atau bacaan lah ya dalam bahasa Arab ya. Baik, sebelum itu kalian perhatikan ya, Bapak akan menerjemahkan itu bacaan ini ya. Baik. Dan silakan kalian pergunakan alat tulis kalian untuk mencatat kosakata atau mufradat yang kalian tidak pahami. Baik, di sini perintahnya adalah apa? Istami' wa raddid. Ya. Dengarkan dan ikuti bacaan. Ya, dengarkan dan ikutilah ya. Baik. Bapak terjemahkan. Hadza baitun. Ini rumah. Al-baitu qaribun minal masjidi. Rumah ini dekat dari masjid. Hadza madrasatun. Ini sekolahan. Al-madrasatu qaribatun minal masjidi. Sekolahan ini dekat dari masjid. Dzalika masjidun. Itu rumah. Itu masjid. Al-masjidu qaribun minal baiti. Masjid itu dekat dari rumah. Tilka maktabatun. Itu perpustakaan. Al-maktabatu qaribatun minal fasli. Perpustakaan itu dekat dari kelas. Tilka madrasatun. Itu sekolahan. Madrasati qaribatun minal mal'ab. Sekolahanku dekat dari lapangan. Hadza baitun. Ini rumah. Baiti qaribun minal mal'ab. Rumahku dekat dari lapangan. Ya, perhatikan. Hal dzalika baituka ya Hasanun? Apakah itu rumahmu hai Hasan? Naam, dzalika baiti. Ya, itu rumahku. Hal hadza baituki ya Fatimah? Apakah ini rumahmu hai Fatimah? Naam, hadza baiti. Ya, ini rumahku. Hal hadhihi madrasatuka ya Hasan? Naam, hadhihi madrasati. Apakah ini sekolahanmu ya Hasan? Ya, ini sekolahanku. Hal tilka madrasatuki ya Fatimah? Apakah itu sekolahanmu hai Fatimah? Na'am, tilka madrasati. Ya, itu sekolahanku. Hal hadhihi madrasatun? Na'am, hadhihi madrasatun. Apakah ini sekolahan? Ya, ini sekolahan. Halil madrasatu kabiratun? Ya. Apakah sekolahan itu besar? Bapak ulangi lagi. Apakah sekolahan ini besar? Ya, karena kita sedang berbicara ini ya. Apakah sekolahan ini besar? Naam, al-madrasatu kabirun. Ya, sekolahan ini besar. Hal hadza baitun? Naam, hadza baitun. Apakah ini rumah?
Na'am, hadza baitun. Ya, ini rumah. Halil baitu kabirun? Apakah rumah ini besar? Na'am, rumah ini besar. Hal hadza bustanun? Na'am, hadza bustanun. Apakah ini kebun? Na'am, hadza bustanun. Ya, ini kebun. Halil bustanu wasi'un? Na'am, huwa wasi'un. Apakah kebun ini luas? Ya, ini luas, atau iya, kebun ini adalah luas. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, setelah kalian menerjemahkan ya, atau menulis terjemah yang tidak kalian pahami ya, kemudian kalian perhatikan ya, dengarkan ungkapan ini, kemudian kalian ikuti bacaan Bapak ya. Baik. Kalian perhatikan baik-baik ya. Istami' wa raddid. Artinya apa tadi? Istami' wa raddid. Istami' wa raddid artinya dengarkan dan ikuti. Baik, sekarang Bapak bacakan dulu. Kemudian kalian ikuti. Hadza baitun. Al-baitu qaribun minal masjid. Hadhihi madrasah. Al-madrasatu qaribatun minal masjid. Dzalika masjid. Al-masjidu qaribun minal bait. Tilka maktabah. Al-maktabatu qaribatun minal fasl. Tilka madrasah. Madrasati qaribatun minal mal'ab. Hadza baitun baiti qaribun minal mal'ab. Hal dzalika baituka ya Hasan? Na'am, dzalika baiti. هل هذا بيتك يا فاطمة؟ نعم، هذا بيتي. هل هذه مدرستك يا حسن؟ نعم، هذه مدرستي. هل تلك مدرستك يا فاطمة؟ نعم، تلك مدرستي. هل هذه مدرسة؟ نعم، هذه مدرسة. هل المدرسة كبيرة؟ نعم، المدرسة كبيرة. هل هذا بيت؟ نعم، هذا بيت. هل البيت كبير؟ نعم، البيت كبير. هل هذا بستان؟ نعم، هذا بستان. هل البستان واسع؟ نعم، هو واسع. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Jadi kalian perhatikan ungkapan-ungkapan bahasa Arab nih ya. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, kemudian ya, kita akan memasuki yaitu at-tarkib. Ya, di mana at-tarkib ini adalah bagaimana cara kita membuat kalimat, ya. Nah, tentunya di sini ada beberapa yang harus kalian perhatikan ya. Nah, perhatikan kata-kata yang ada di sini ya. Nah, di sini contohnya adalah apa? Hadza baitun. Al-baitu qaribun minal masjidi. Artinya apa? Ini rumah. Rumah ini dekat dari masjid. Kemudian contoh yang kedua, hadza baitun, baiti qaribun minal mal'ab. Ya. Ini adalah rumah, rumah ini dekat dari lapangan ya, atau dari lapangan itu. Nah, di sini kalian perlu perhatikan ya, bahwasanya apa? Ini ada kata baitun ya. Kata al-baitu dan baitun serta baiti.
ya. Di sini keterangannya ya, baitun, al-baitu dan baiti, ya. Ini adalah apa? Merupakan isim, ya. Ini adalah merupakan isim. Isim itu dalam bahasa Indonesianya adalah ini adalah kata benda, ya. Adalah apa? Kata benda, ya. Jadi baitun, al-baitu dan baiti ini adalah merupakan isim atau kata benda. Yang mana isim atau kata benda yang pertama, ya, ini adalah isim nakirah, ya. Perhatikan. Ini kata benda yang pertama ini baitun, ya. Ini adalah isim nakirah, ya. Atau sifatnya baitun yang artinya rumah, ini masih umum. Yang mana artinya rumah mana saja, ya. Sifatnya masih umum, ya. Nah, sedangkan kata al-baitu, ya. Kata al-baitu dan al-baiti di sini, ya. Ini adalah termasuk isim ma'rifah, ya. Isim ma'rifah. Artinya rumahnya itu sudah ditentukan, ya. Itu rumahnya, ya. Maksudnya begitu, ya. Nah, di sini ada penjelasannya, ya. Apa itu isim nakirah, apa itu isim ma'rifah. Nah, jadi yang dimaksud dengan isim nakirah di sini kata penulis, ya, adalah apa? Isim yang bersifat umum, ya. Sedangkan isim ma'rifah adalah isim yang sudah diketahui, ya, atau sudah ditentukan atau tertentu, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi isim, ya, dalam pembahasan ini isim ini ada dua, ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Kalau isim ma'rifah contohnya apa? Baitun, ya. Kalau yang ma'rifah, isim nakirah contohnya apa? Baitun, ya. Ini sifatnya masih umum, ya. Kalau sudah al-baitu dan baiti, ya, ini namanya isim nakirah karena sudah dikhususkan, ya. Sudah diketahui itu rumahnya, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi pada pelajaran ini, ya, kita akan belajar yaitu membuat isim nakirah menjadi isim ma'rifah, ya, dan mengenali tanda-tandanya. Baik. Nah, perhatikan, ya. Kalian perhatikan di sini. Kita akan membuat suatu isim yang mana isim tersebut tadinya isim nakirah kemudian menjadi isim ma'rifah, ya. Dan perlu diketahui, ya, Bapak ulangi lagi bahwasanya isim itu dalam pembahasan ini ada dua. Ada isim nakirah yang masih sifatnya umum, ada isim ma'rifah yang sudah ditentukan, ya. Nah, atau sudah dikhususkan, ya, kata tersebut atau kata benda tersebut. Nah, di sini cara membuat isim nakirah menjadi isim ma'rifah. Nah, kita bisa lihat contoh. Faslun, ya, yang artinya kelas, ini sifatnya masih umum. Faslun, kelas yang mana saja, ya, masih umum, ya. Nah, untuk membuat isim menjadi isim nakirah, ya, menjadi ma'rifah, maka tinggal diberikan apa namanya dhamir, ya, dhamir pada akhirnya di sini, ya. Ya. Maka ketika faslun kemudian ada dhamir muttasil atau ganda-ganti yang bersambung, ya. Seperti ini contohnya, faslun menjadi fasluka, maka ini sudah menjadi namanya isim ma'rifah karena sekolahannya sudah ditentukan, sudah diketahui sekolahannya. Itu apa? Fasluka, sekolahan kamu, ya. Atau fasluki, sekolahan kamu juga, tetapi ini buat perempuan, ini buat laki-laki. Fasluka, sekolahanmu, tetapi mu-nya itu siapa? Laki-laki. Fasluki, sekolahanmu, tapi mu-nya siapa? Perempuan, ya. Nah, ini cara membuatnya yang pertama, ya. Nah, ini faslun, ini adalah isim nakirah. Fasluka dan fasluki ini isim ma'rifah. Nah, contoh yang kedua, ya. Contoh kedua adalah baitun, ya. Baitun ini artinya rumah. Tetapi rumahnya masih sifatnya umum, rumah yang mana saja, ya.
belum diketahui rumahnya, masih umum sifatnya kan. Nah, untuk isim seperti ini agar bisa menjadi isim ma'rifah di antaranya adalah apa? Yaitu diawali dengan alif lam atau bersambung dengan ya apa ini namanya? Ya mukhatabah lah ya. Nah, contohnya di sini adalah apa? Baitun. Ya. Ketika menjadi ma'rifah maka tinggal ditambah al baitu, ya. Ini sudah maknanya sudah sedikit berbeda. Artinya rumah itu, ya, sudah diketahui. Atau rumah ini, ya, karena ada alnya. Atau ditambah dengan ya. Ini namanya ya mukhatabah ya. Baiti artinya rumahku, ya. Masya Allah ya. Jadi seperti itu ya. Ini terkait dengan cara membuat isim yang nakirah atau sifatnya masih umum menjadi isim yang ma'rifah yang sudah ditentukan ya, atau sudah dikhususkan kata tersebut atau benda tersebut. Nah, perhatikan ya, di sini ada penjelasannya ya. Di sini ada penjelasannya. Kita bacakan saja ya. Jadi jika kita perhatikan kata-kata di atas ya, seperti faslun dan baitun ya, maka kita akan dapati ya kesimpulannya sebagai berikut ya. Jadi kesimpulan daripada kata-kata ini ya, kesimpulannya ya dari contoh-contoh ini yang terkait dengan perubahan isim nakirah ke ma'rifah, di sini kesimpulannya apa? Yang pertama bahwasanya isim nakirah itu ditandai dengan adanya tanwin ya pada huruf terakhir. Ya, ini kesimpulannya ya. Jadi bagaimana cara mengenal isim itu nakirah atau isim itu masih umum? Itu biasanya ditandai dengan tanwin di akhirnya. Seperti faslun, baitun, ya. Nah, kemudian di antara ringkasan berikutnya atau kesimpulan berikutnya ya terkait dengan hal ini, bahwasanya isim ma'rifah itu diawali dengan alif dan lam. Ya, kamu bisa perhatikan ini. Yang tadinya baitun menjadi al baitu ya. Ini menandakan bahwasanya al baitu ini adalah isim ma'rifah dan baitun isim nakirah karena ada tanwinnya di sini ya. Kemudian yang berikutnya ya, kesimpulan berikutnya, isim yang telah menjadi ma'rifah tidak menggunakan tanwin ya. Jadi ketika isim ini sudah ma'rifah nih seperti kayak al baitu, baiti, faslun ya, fasluka dan fasluki, maka ini tidak boleh ada tanwin lagi di sini ya. Contoh al baitun ya atau baitini ya, nggak bisa ya. Jadi ketika sudah menjadi ma'rifah maka tidak boleh ada tanwin lagi ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, kesimpulan berikutnya, isim yang ma'rifah dengan kata ganti atau domir ya, tidak menggunakan alif lam ya, alif lam berikutnya. Jadi kesimpulan yang berikutnya, jadi ketika ada isim ma'rifah yang mana isim ma'rifah tersebut dengan kata ganti atau dengan domir atau tidak menggunakan alif lam, maka di sini contohnya adalah apa? Ya, contoh berikut ini adalah contoh penulisan isim ya yang salah ya. Isim yang salah di sini contohnya al baiti. Ini tidak boleh ya. Jadi alif lam kemudian diakhiri dengan apa namanya? Domir ya atau kata ganti, ini adalah tidak diperbolehkan seperti ini. Atau al baituka ya, ini tidak diperbolehkan. Ya. Atau baitu tidak ada tanwinnya, ini pun salah. Atau al baitun, ini pun ada penulisan yang keliru ya. Jadi ini tidak sesuai dengan kaidah perubahan nakirah dan ma'rifah ya. Nah, di sini ada penulis mengatakan atau memberikan penjelasan, apakah kamu tahu mengapa kata-kata ini dikatakan salah penulisannya? Nah, di sini penulis memberikan pertanyaan kepada kita semua ya.
Jadi setiap isim yang didahului dengan waro'a, janiba, min dan amama, maka huruf terakhir dari isim itu dikasrohkan. Ya. Jadi ketika ada kata benda atau isim yang didahului dengan waro'a, dengan janiba, dengan min, dengan amama, ya. Maka apa? Maka huruf yang terakhir tersebut, ya, dari isim, ya, isim itu dikasrohkan. Ya, jadi ketika didahului dengan kata-kata seperti ini, maka yang terakhir, ya, isimnya itu harus dikasrohkan, ya. Huruf yang terakhir dari isim tersebut harus dikasrohkan. Ya. Waro'a ini artinya apa? Coba tulis, ya. Waro'a ini artinya di belakang. Janiba artinya di samping. Min artinya dari. Amama artinya di depan. Ya. Nah, perhatikan contohnya ini, nak. Ya, contoh dari penjelasan si penulis tadi, ya. Ketika diawali dengan kata-kata seperti ini, maka akhirnya akan dikasrohkan. Contohnya di sini, as-sahatu amamal baiti. Ya. As-sahatu amamal baiti, ya. Pekarangan itu atau halaman itu di depan rumah, ya. Jadi seperti itu, ya, perhatikan, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan materi terkait yaitu pola kalimat, ya, dalam hal ini adalah yaitu asakan, ya, kalian bisa, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, ya, atas partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Dan kita cukupkan dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.